Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Palembang yang beranggotakan Nanda Mikayanti Aula, Lucy Oktavia Pasaribu, dan Muhammad Agus Ria akan memaparkan materi terkait pajak dan retribusi daerah dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Muhammad Agus Ria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan tarif pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh undang-undang. Sementara retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah. Lalu apa yang membedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah? Yang paling membedakan yaitu dari segi objek pajaknya. Dalam pajak daerah dibagi menjadi dua jenis pajak. Yang pertama itu pajak provinsi, yang kedua itu pajak kabupaten atau kota, yang terdiri dari beberapa objek pajak. Yang pertama yaitu pajak provinsi, terbagi menjadi beberapa pengenaan pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua yaitu pada pajak kabupaten atau kota, juga dibagi menjadi beberapa objek pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan atau pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau dan bebatuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan atau PBBP 2, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ketentuan tarif pajak daerah, yaitu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu pajak provinsi, yang mana objeknya itu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5%. Yang kedua itu pajak balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%. Yang kedua itu ada pajak kabupaten atau kota, pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak parkir 20%, pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan tarif pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Lucy Oktavia Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari pajak daerah dan ciri-ciri dari retribusi daerah. Yang pertama, ciri-ciri dari pajak daerah. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, landasan hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Lalu yang kedua, adapun pemungutan dilakukan oleh Pemda atau pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu yang ketiga dapat dipaksakan, yaitu wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak daerah yang dapat dikenakan sanksi atau pengadilan dan denda. Lalu yang keempat, hasil dari penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. Lalu yang kelima, objeknya adalah penghasilan, barang mewah, kendaraan, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, wajib pajak yang membayar pungutan pajak daerah tidak mendapatkan imbalan atau balasan langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang telah dilakukannya. Baiklah, selanjutnya merupakan ciri-ciri dari retribusi daerah. Adapun ciri-cirinya yang pertama, payung hukum retribusi daerah adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah. Lalu yang kedua, objeknya adalah orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum, seperti kesehatan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, retribusi dipungut hanya oleh pemerintah daerah saja. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah atau bisa disebut dengan Dispenda. Lalu yang keempat, pihak yang membayar pungutan retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balasan langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
Baiklah, saya Nanda Mikayanti Aula akan menjelaskan materi selanjutnya terkait retribusi daerah. Retribusi daerah ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan. Nah, retribusi jasa umum adalah pungutan untuk pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum yaitu retribusi kebersihan, retribusi kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi penyedotan kakus, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Selanjutnya retribusi jasa usaha, yaitu pungutan pada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menjalankan prinsip komersial, meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan dan atau pelayanan pemerintah daerah selama belum disediakan secara penuh oleh swasta. Nah, yang termasuk ke dalam retribusi jasa usaha ini yaitu retribusi pasar pertokoan atau grosir, retribusi terminal, retribusi rumah pemotongan hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penginapan atau villa, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi pelayanan ke pelabuhan. Selanjutnya ada retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan pada pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan pada kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang termasuk ke dalam kategori retribusi ini yaitu izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi usaha perikanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.